Assalamualaikum, hai halo. Kami dari kelompok 3, dengan personil, 1 Afrina Siem Munandar, 2 Irma Indriani, 3 Dian Mayanti, 4 Aulia Effendi Putri. Yang kami banggakan, Ibu dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran matematika sekolah dasar, Ibu Rumiatun SPD MPD. Brunner lahir di New York City pada tanggal 1 Oktober 1915. Brunner dilahirkan buta dan tidak melihat sampai ia menjalani operasi katarak ketika ia masih bayi. Brunner adalah seorang psikologi Amerika yang membuat kontribusi signifikan untuk psikologi kognitif dalam psikologi pendidikan. Beliau juga seorang peneliti senior di Fakultas Hukum, Universitas New York. Teori Brunner berkaitan dengan perkembangan mental setiap orang, yaitu kemampuan mental anak berkembang secara bertahap, mulai dari yang sederhana ke yang rumit, mulai dari yang mudah ke yang sulit, dan mulai dari yang konkret ke yang abstrak. Urutan tersebut dapat membantu peserta didik untuk mengikuti pelajaran dengan lebih mudah. Dalam teori ini urutan bahan yang dirancang terkait dengan usia peserta didik. Brunner menyebutkan ada 3 tingkatan yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasikan keadaan peserta didik, yaitu 1. Enaktif. Enaktif atau memanipulasi objek langsung. Maksudnya adalah peserta didik melakukan aktivitas belajarnya dalam usaha memahami lingkungannya secara langsung. Contoh kegiatannya adalah siswa kelas 1 yang sedang belajar berhitung. Guru dapat mengajak siswa untuk menghitung batu kerikil di lapangan sekolah. 2. Ikonik. Ikonik atau manipulasi objek tidak langsung. Maksudnya adalah peserta didik diajak untuk belajar sesuatu yang bentuknya manipulasi. Hal ini biasanya dilakukan jika bahan ajar terlalu sulit dilihat atau diobservasi secara langsung. Contohnya, melihat dunia melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal yang disajikan di kelas melalui video atau gambar. 3. Simbolik. Simbolik atau manipulasi simbol. Maksudnya adalah peserta didik mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Contohnya, lambang-lambang dalam pelajaran matematika seperti perhitungan perkalian yang disimbolkan dengan tanda silang. Menurut Brunner, langkah-langkah pembelajaran matematika harus dimulai dari tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Menurutnya, proses belajar akan berjalan secara optimal jika tahap enaktif siswa telah dirasa cukup baik. Barulah proses kedua, yaitu tahap belajar menggunakan modus ikonik. Setelah itu baru masuk ke tahap belajar ketiga, yaitu tahapan simbolik. Contoh dalam pelajaran matematika, dalam mempelajari bilangan cacah, pembelajaran akan berjalan secara optimal jika pembelajaran tersebut dimulai dengan benda-benda yang konkret. Misalnya menggabungkan 2 kerikil dengan 3 kerikil kemudian menghitung jumlahnya, ini merupakan tahapan enaktif. Kemudian belajar dilanjutkan dengan menggunakan gambar atau diagram yang mewakili 3 kerikil dan 2 kerikil yang dijumlahkan di dalam gambar tersebut. Kegiatan ini disebut tahapan ikonik. Lalu tahapan selanjutnya siswa diminta menghitung secara simbolik menggunakan angka dan simbol tambah. Kegiatan ini disebut tahapan simbolik. Jika pembelajaran ini berlangsung melalui 3 tahapan tersebut, maka pembelajaran akan berjalan secara optimal. Demikianlah presentasi kelompok 3, mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pembahasan tentang teori Brunner. Kami memohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi di dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah baby.